Kita sudah belajar tentang bagaimana YouTube memiliki sebuah AI atau Artificial Intelligence untuk bisa memilah dan memilih video-video mana yang bakalan direkomendasikan, video mana yang bakalan di-up, video mana yang bakalan masuk ke dalam trending dan lain sebagainya. Dan kita juga udah belajar tentang bagaimana YouTube memiliki data atau matrix yang digunakan untuk menganalisis channel kita, mengenali channel kita, dan mengembangkan channel kita, yaitu YouTube Analytics. Nah, tapi ada matrix-matrix yang perlu kita perhatikan dan juga kita pelajari untuk memaksimalkan bagaimana penonton bisa lebih bertahan lama ke dalam menonton video kita atau mendatangkan lebih banyak subscribers dan juga lebih menyebarluaskan dari konten-konten kita. Dan di sini ada beberapa matrix yang sangat powerful untuk membuat kita lebih paham dan lebih baik dalam mengembangkan video. Yaitu yang pertama adalah CTR. CTR adalah singkatan dari click through rate. Kita pasti pernah sering lihat video-video yang clickbait ya, clickbait kayak misalkan gambar-gambar yang sedikit terbuka atau bahkan terbuka, tapi judul-judul yang kayak menarik mata, tapi begitu kita klik ternyata videonya berbeda gitu atau hasilnya berbeda. Nah, video-video ini pada tahun 2012 sangat tren, sangat bagus karena orang-orang lebih memperbanyak CTR. Jadi orang buru-buru ngeklik. Tapi YouTube menyadari bahwa hal ini tidak mengembangkan para content creator karena kebanyakan videonya cuma diklik sebentar, akhirnya berpindah ke video-video yang lain. Nah, ini adalah matrix, salah satu matrix yang perlu diperhatikan, yaitu CTR. Tapi ya pada saat itu bakalan diganti oleh YouTube lagi karena ternyata tidak memaksimalkan dari si content creator. Kemudian masuklah ke dalam matrix yang kedua, yaitu durasi. Mereka para pengembang di YouTube menyadari bahwa ternyata CTR nggak begitu bagus nih buat para content creator. Mereka beralih ke yang namanya durasi. Artinya orang yang makin lama di konten-konten creator yang video-videonya makin lama ditonton itu mungkin lebih sukai, lebih disenangi oleh para penonton atau para orang-orang yang setia menggunakan YouTube gitu. Jadi mereka memfokuskan AI mereka atau algoritma mereka ke dalam yang disebut dengan matrix durasi. Nah, tetapi ada juga konten-konten creator yang menggunakan konten-kontennya yaitu kayak animasi atau mungkin karya-karya yang singkat gitu. Jadi mereka kehilangan momentum yang sebelumnya mereka banyak penonton, akhirnya sekarang kehilangan momentum karena YouTube memaksimalkan ke yang namanya durasi. Akhirnya mereka keteteran dan sangat berkurang drastis gitu. Jadi YouTube menyadari kalau wah ternyata nggak bagus juga nih kalau memprioritaskan yang namanya durasi aja. Nah, kita langsung masuk ke yang nomor 3. Akhirnya mereka memfokuskan kayak gimana kalau kita mix dengan yang disebut dengan retention, kayak persentase retention dari penonton gitu. Jadi mereka lebih memfokuskan ke sana persentasenya. Gimana kalau misalkan durasi itu berdasarkan misalkan nih nonton 4 menit. Video totalnya itu misalkan 10 menit. Retentionnya 40% gitu. Kemudian yang 10 menit ditonton dari 10 menit 100% gitu. Jadi mereka memix antara retention tadi dengan duration. Bagaimana performanya gitu. Akhirnya masuk lagi ke matrix yang selanjutnya, matrix yang mungkin kita sebut sebagai engagement kali ya, audience engagement. Nah, jadi audience engagement ini masuk ke yang sering kita sebut like, dislike, komentar, atau mungkin ya banyak lah istilahnya bagaimana interaksi dari si penonton dengan penonton yang lain atau mungkin ke si kreatornya gitu. Jadi ini kayak membuat kayak ternyata video ini disenangi nih, video ini banyak ditonton nih gitu. Jadi YouTube itu masuk ke dalam matrix itu sehingga video-video yang memiliki engagement, memiliki data-data kayak komentar, like, dan subscriber yang banyak ini lebih diprioritaskan untuk lebih di-up lagi hingga masuk ke kolom trending dan mendapatkan impression yang sangat banyak. Ya karena mereka banyak yang berinteraksi dalam kolom komennya, makanya kita harus mendesain bagaimana channel kita memiliki interaksi yang banyak, audience engagement yang banyak, sehingga kita lebih memaksimalkan hal-hal tersebut.
Satu lagi data yang paling penting di sini adalah yang disebut dengan matrix evergreen. Apa ini matrix evergreen ini? Nah, jadi matrix evergreen ini adalah matrix di mana video kita itu selalu relate dari masa ke masa. Misalkan kita buat video yang dibuat di tahun 2012 misalnya, tapi orang tahun 2017 atau 2018 masih menyukai video ini, jadi bisa diputar ulang dan masih relate. Nah, jadi YouTube sendiri di artificial intelligence mereka lebih menyenangi juga parameter evergreen ini, masih relate, masih banyak orang yang tonton dari tahun ke tahun, sehingga lebih di up lagi, diberi impression lagi, lebih difokuskan lagi, dan lebih dimaksimalkan lagi gitu. Jadi kita sebagai content creator harus lebih memilah dan memilih dan juga mendesain dari channel kita terhadap matrix-matrix yang disebutkan tadi, seperti CTR, durasi, watch time, audience retention, dan juga evergreen, dan juga yang satu lagi audience engagement. Nah, bagaimana keenam faktor ini bisa kita maksimalkan sehingga video-video kita itu lebih disukai oleh algoritma dari YouTube dan lebih di-up lagi dan lebih di-suggest lagi, lebih direkomendasikan lagi ke penonton-penonton yang lebih luas, sehingga channel kita mendapatkan attention. Oh, mungkin itu aja dari aku. Di chapter kali ini kita lebih berbicara tentang bagaimana kita memaksimalkan dari matrix yang disediakan oleh Rafael Purba.